Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Sini. Duduk siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ikra absen untuk mengecek kehadiran kalian. Ya, apakah hari ini hadir semua atau ada yang sakit atau izin? Nanti kalau misalnya sudah dipanggil namanya, bilang Amira, Rizka, Adi. Oke, baik, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita lanjutkan, Pak Iro tanya dulu nih, udah makan semua kan ini? Itu pentingnya makan adalah untuk meningkatkan daya fokus kita ketika belajar. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, kita tepuk semangat dulu ya untuk menambah semangat di dalam kelas. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Setelah kita kemarin belajar tentang kalimat majas atau majas ya, tentang majas. Majas itu kan kemarin dibilang apa? Di materi ada 4. Ada personifikasi, ada asosiasi ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita belajar tentang kalimat fakta dan opini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tersebut, ya Pak Ikra sebutkan dulu nih tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Pak Ikra pengen kalian itu tahu ya apa itu kalimat fakta dan opini. Selain kalian tahu, kalian juga bisa membedakan kalimat fakta dengan kalimat opini. Itu ya, jadi ada kalimat fakta dan opini. Nah, sekarang Pak Ikra mau tanya, apa sih itu kalimat fakta? Ada yang bisa menjawab nggak di sini? Oke, Radit, silahkan. Fakta adalah tulisan yang berisi kebenarannya. Oke, fakta adalah tulisan yang berisi kebenarannya. Kalau opini apa sih? Ada yang bisa jawab? Oke, Reski. Opini adalah tulisan yang berisi pendapat orang lain. Oke, tulisan yang berisi pendapat orang lain. Ya. Terus biasanya kalau kalian lihat kalimat fakta dan opini nih, biasanya kalian bisa lihat temukan di mana sih? Biasanya menemukan di mana? Empat hal tadi itu yang bisa kita temukan adalah kalimat fakta dan opini. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran nih, kita simak dulu video tentang fakta dan opini. Silakan. Dengan berbagai informasi, mulai dari tujuannya menyampaikan berita sampai yang mengedukasi. Tidak semua hal yang ada di dalam artikel itu fakta. Nyatanya di dalam artikel ada juga yang namanya opini. Contohnya ada rubrik khusus di sini. Kalau begitu, bagaimana cara membedakan artikel yang bagian kalimatnya fakta atau yang isinya opini? Coba kita lihat contoh ini.
Artikel berita tentang konser jazz, pernyataan yang disampaikan terkadang belum terbukti kebenarannya. Contohnya ya seperti Olimpiade Matematika Dono tadi. Kata bisa saja itu menunjukkan kalau belum ada bukti dari Dono memenangkan puluhan medali di tahun 2022. Masuk ke ciri-ciri yang ke-9, pengungkapan fakta cenderung deskriptif. Kalau opini, argumentatif atau persuasif. Maksudnya, biasanya fakta dijabarkan dengan kalimat penjelasan dan deskripsi. Sedangkan opini disampaikan sebagai argumen atau ajakan kepada para pembaca kalimat tersebut. Coba kita lihat kembali ke kalimat mengenai Olimpiade yang dilaksanakan Dono tadi. Kalimat pertama berisi deskripsi. Dono sudah berhasil meraih medali Olimpiade pada tahun 2021. Kalimat kedua adalah argumen dari penulis. Mungkin penulisnya berpikir kalau Dono sudah berhasil, dia bisa berhasil lagi di tahun 2022. Ciri yang terakhir adalah penalaran fakta bersifat induktif, sedangkan opini bersifat deduktif. Jadi, fakta bisa disimpulkan dengan menggunakan data yang disediakan. Sedangkan pada opini, penulis membuat kesimpulan berdasarkan pada asumsi atau pendapat mereka. Walaupun ciri-ciri fakta dan opini kesannya banyak sekali, namun ternyata masih bisa kita hitung pakai jari. Satu jari, satu ciri. Dengan mengetahui ciri kalimat fakta dan opini, kalian jadi bisa membedakan kalimat fakta dan kalimat opini sewaktu membaca artikel. Nah, kalimat barusan, fakta atau opini? Coba jawab di kolom komentar ya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke baik, dari tayangan tadi nih, pernah baca tentang berita kan ya? Biasanya kalau laki-laki baca berita tentang bola, kayak gitu ya, tentang hasil pertandingan bola. Nah itu bagian dari fakta ya. Terus ada juga yang bilang misalkan MU besok pasti akan memenangkan pertandingan. Nah itu bagian dari opini untuk menggiring publik untuk mendukung fansnya. Jadi itu salah satu contohnya. Nah itu yang mungkin pernah kalian baca. Ya selanjutnya, ya di sini ada tadi Pak Ika mau memberikan penguatan tentang fakta dan opini ya yang ada pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada fakta ya. Nah fakta ini adalah opini ya, suatu bentuk pendapat. Opini adalah suatu bentuk pendapat, pemikiran atau pendirian seseorang saat menghadapi fenomena tertentu berdasarkan perspektifnya. Apa sih perspektif? Perspektif itu adalah sudut pandangnya ya. Oleh sebab itu sebuah opini bergantung dari siapa yang mengungkapkannya, bukan kejadian fakta yang terjadi, melainkan tanggapan atas kemunculan kejadian itu. Jadi kalau misalkan opini itu ya gimana kita, kalau kita suka kita mungkin akan berkomentar baik, kalau tidak suka mungkin akan berkomentar buruk ya. Yang kedua itu adalah kalimat fakta. Kalimat fakta adalah menjadi sebuah sifat yang menunjukkan bentuk kalimat berdasarkan situasi real atau peristiwa, masalah dan konteks wacana yang benar-benar terjadi. Jadi beneran terjadi. Kayak misalkan gini, fakta tentang SD 4 ya. Di SD 4 itu jumlah kelasnya itu ada 12 ya. Betul ada 12 karena setiap jenjangnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu ada 2 kelas gitu ya. Sehingga kita sebut bahwa di SD 4 memiliki 12 kelas itu ya. Itu adalah fakta. Selanjutnya ciri kalimat opini. Tadi kan sudah dijelaskan ada 7, 8 ya, tapi kita ringkas di sini. Pertama ciri kalimat opini, yang pertama adalah mengandung pendapat pribadi. Jadi itu mah hasil dari kita pribadi gitu ya. Yang kedua bersifat subjektif ya. Kalau tadi yang Mbak sampaikan, kalau kita suka boleh komentar. Biasanya kalau kita suka dengan sesuatu kegiatan, kita komentarnya baik. Atau kalau kita tidak suka, biasanya komentarnya bisa buruk atau negatif gitu ya. Terus yang ketiga memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Relatif ini maksudnya kata sepertinya, mungkin ya, ya di antara dua itulah, dua ya.
dilanjutkan dengan ciri kalimat fakta. Kalau ciri kalimat fakta ya tadi ada datanya akurat, ya misalkan kayak kemarin nih katanya Persib lawan Persija 2-1 apa 2-0? 2-0 ya. Nah 2 itu kan fakta, 2-0 itu adalah menunjukkan data yang real ya, yang real, yang benar-benar terjadi. Terus bersifat objektif, tidak direkayasa ya, tidak direkayasa, tidak berdasarkan pendapat seperti itu. Dan yang ketiga adalah benar-benar terjadi gitu ya. Nah ini ada ciri-cirinya ya, kalimat opini dipengaruhi oleh pendukung atau konteksnya di dalamnya, bersifat subjektif ya. Perbedaannya kalau fakta dan opini objektif dan subjektif. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, kita coba tentang kalimat fakta dan opini. Ada yang sudah tahu lagunya? Sudah ya? Oke, baik, kita coba untuk memutar lagu tersebut dengan menggunakan lagu apa? Potong. Ya, oke, karena kita sudah mengetahui sebelumnya, kita kan sudah mengelompokkannya kemarin ya, betul? Kita sudah kelompokkan ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan ini. Jadi untuk kelompok 1 silahkan ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok, nah, ini untuk rujukannya. Nah, ya. Ini rujukannya, ya. Boleh dibaca dulu teksnya, terus kalian menentukan mana sih yang kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, kalian di sini Bapak tunjuk ya, Radit sebagai ketua kelompok, ya, siapa Reski sebagai ketua kelompok, Adil sebagai ketua kelompok, dan Ebul sebagai ketua kelompok. Nah, cara mengerjakannya, pertama kalian baca dulu, ya, ada teksnya di situ. Nih, yang pertama kalian baca teks terlebih dahulu tentang lingkungan sekolah atau burung cendrawasih yang sudah dibagikan. Yang kedua, lalu kalian menceklis, di bawahnya ada lembar kerjanya ya, menceklis mana nih kalimat pertama, misalnya kayak burung cendrawasih adalah burung endemik Papua, itu kalimat fakta atau kalimat opini. Setelah kalian menceklis, lalu kalian menulis beberapa fakta tentang burung cendrawasih atau lingkungan sekolah dan beberapa opini yang kamu ketahui tentang burung cendrawasih atau lingkungan sekolah. Jadi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, silakan. Sekolah yang ada di sini, ya, sekolah yang ada di sini, ya, opininya.
Kenapa? Apa? Oh, di faktanya ditulis 4 sampai 5. Ya, 4 sampai 5 fakta ya yang ditulis. Itu juga sama ya. Kalau untuk yang burung cendrawasih silahkan sesuai dengan bacaan yang ada ya. Ini kelompok ini ada pertanyaan? Belum ya, stop, dibaca dulu aja. Kalau saya dulu nanti kalau ada yang ngerti boleh tangan kanan. Yang ini kelompok 4. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya, nanti tinggal dicek aja di sini ya. Boleh pilih salah satu. Yang ini pakai ini pakai ini, yang ini baru diisi. Selebihnya diisi ya. Boleh bisa dibaca nomor 1 cendrawasih adalah ini langsung fakta ya ini yang ini sesuai sama aja ya. Kalau yang ini nanti dicarinya 5 ya, 5 fakta yang ada tentang di lingkungan sekolahmu ya di sini faktanya ya di checklist. Kalau sudah di checklist saya lihat yang bagian mana. Nah, ini yang cendrawasih untuk berdasarkan kajian ini ya, fakta yang kamu bagi boleh kamu baca. Ini minimal 5 ya. Ya 4 sampai 5, kemudian 4 sampai 5 ya. Ini juga sama ya, ini checklist ya, ini checklist, mana bagian fakta, mana bagian opini. Terus tulis beberapa fakta yang kamu ketahui tentang rumah sekolahmu ya. Biasanya di sekolah ada apa aja? Coba. Ayo, sudah sampai mana pekerjaannya? Semua? Untuk kalimat fakta tentang sekolah bisa dari nama kepala sekolah, ya, bisa keadaan kelas, kayak gitu ya. Dan kayak sekarang nih, ada apa di kita di sekolah kita? Lagi ngapain di sekolah kita? Ngebangun, ada pembangunan nggak? Ada, kan bagian dari fakta, gitu ya. Terus apa lagi? Ada toilet di mana? Di lantai 1 dan lantai 2. Oke, udah disiapin ya hasil diskusinya ya, yang tentang lingkungan sekolah. Ayo coba. Prestasi. Coba.
Kelompok 1 boleh maju ke depan semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafasia. Perkenalkan nama saya Radit. Perkenalkan nama saya Haura. Perkenalkan nama saya Feliala. Silakan hasil diskusinya apa? Ya, tentang fakta dan opini yang ada di lingkungan sekolah. Fakta dulu deh. Fakta yang ada di sekolah. Kelas tempat untuk belajar. Kelas tempat untuk belajar. Ya. Ketika kelas bersih, belajar pun akan nyaman. Ketika kelas bersih, belajar pun akan nyaman. Terus yang kedua, Kita harus menjaga lingkungan sekolah. kita harus menjaga lingkungan sekolah. Oke, lanjut. Terus setiap hari Senin kita melakukan atau melaksanakan upacara bendera. Oke, setiap hari Senin kita melakukan atau melaksanakan bendera merah putih, upacara bendera. Ya, opininya? Saat hari Senin kan tidak selesai melakukan upacara tidak akan dilaksanakan. Oke, Setiap hari tidak ada kegiatan. soalnya ada tulis lagi coba. Guru-gurunya galak. Guru-gurunya galak, itu opini ya. Bener gak galak guru-gurunya? Ya. Lanjut. SDM 4 prestasinya hanya sedikit. SD4 prestasinya sedikit, itu opini ya. Terus apa lagi? Upacara pada hari Senin tidak akan dilaksanakan. Oke, upacara tidak akan dilaksanakan. Nah, ini bagian dari fakta dan opini yang disajikan oleh kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ya, besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop, silakan. Perkenalkan nama saya Fajar. Perkenalkan nama saya Sahru. Perkenalkan nama saya Adil. Perkenalkan nama saya Adia. Perkenalkan nama saya Dita. Silakan untuk hasilnya dari fakta dulu. Kita punya 12 kelas. Betul, punya 12 kelas? Ada yang sama ya jawabannya sama kelompok 2. Sip, lanjut. Kepala sekolah kita Sebagian kelasnya masih ada yang kotor karena belum ada kesadaran. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada yang menanggapi nggak kalian? Masukan untuk kelompok lain, kelompok 3 ada tambahan. Tadi Radit ada apa tadi? Yang opini? Yang berbeda dengan kelompok 3. setiap hari tidak ada pemeriksaan. Ya, setiap hari tidak ada. Ya, keras coba. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Sri Cika. Perkenalkan nama saya Rahmat Sedro. Perkenalkan nama saya Kamila. Kelompok 4. Oke. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua karena kita sudah mempresentasikan dengan baik. Tepuk tangan dulu. Semangat dulu deh. Ya, tepuk semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, jadi setelah kita setelah kita selesai berdiskusi, ya kita akan mengadakan evaluasi. Ya, siapkan pulpen kalian, ya, dan ya.
Yuk, yang udah boleh dikumpulin. Sok silakan langsung dikumpulkan. Yuk, sok dikumpulkan. Langsung dikumpulkan. Sok dikumpulkan. Sok taruh di depan. Satu kelompoknya di depan. Sama LKPD-nya tadi. LKPD-nya dikumpulkan. Sok sini. Sama Bapak dihimpun satu-satu. Oke, ini LKPD semua. Ini. Oke, ini sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah semua. Kelompok 2, kelompok 3. Sudah semua. Kelompok 4. Sudah semua juga ya. Oke, baik. Karena kita sudah melakukan evaluasi, silakan duduk dengan rileks dulu. Duduk dengan rileks. Duduk dengan rileks. Pejamkan mata kalian. Silakan memejamkan mata kalian. Merem dulu, merem. Ya, merem. Terus tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Keluarkan lewat mulut. Oke, ya, silakan buka mata kalian. Nah, itu ya. Jadi setelah kita melakukan teknik stop, ya, itu kita lebih rileks setelah mengerjakan ujian, ulangan dan sebagainya. Kita lebih rileks, ya, lebih santai. Oke, baik. Hari ini kita sudah belajar tentang fakta dan opini, ya, terus membedakan fakta opini, betul? Ya, terus kita juga sudah mencari fakta yang ada di lingkungan sekolah, ya, dan burung cendrawasih, ya, fakta dan opini. Nah, sekarang apa aja sih yang udah kalian tadi kan udah kalian dapat ya? Ada yang belum paham nggak sampai sini? Yang belum paham nih belajarnya kali ini udah apa aja ya gitu? Apa udah ngerti semua? Sudah ngerti semua? Oke ya, jadi itu nanti pembelajaran kita Pak Iklan nilai hasil dari evaluasi kita untuk perbaikan ke depan. Terus kita juga sama ya, tadi Pak Iklan mau nanya nih, apa sih itu tadi fakta? Apa itu fakta? Tulisan yang berisi kebenaran. Kalau opini tadi apa? Tulisan yang berisi pendapat orang lain. Jadi fakta dan opini ini ya memang ada di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan kehidupan kita itu ada. Ya, terus kalau setelah belajar fakta opini nih, gimana sih perasaan kalian? Senang? Ya, jadi nanti nonton berita nggak usah pusing lagi nentuin fakta dan opini. Terus apa sih yang bikin kalian antusias belajar tentang fakta dan opini ini? Ada nggak yang bikin kalian antusias? Oh, saya belum tahu nih tentang ini. Ada nggak yang tadinya belum tahu sekarang jadi tahu misalkan itu? Dan pokoknya setelah belajar ini kalian ketika nanti nonton berita di TV atau membaca berita, kalian tidak akan pusing lagi membedakan kalimat fakta dan opini. Terus setelah kita belajar hari ini, kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi ada kalimat langsung dan tidak langsung dalam bacaan. Setelah fakta opini ada kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, baik, karena pelajaran hari ini sudah selesai, ya Pak Ikra minta untuk ketua kelas memimpin untuk merapikan teman-temannya. Sok silakan. Tadi di depan. Ya. Bukunya boleh dimasukkan ke dalam tas. Ya. So, silakan. Do,
haqqo. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk tadi. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, ya. Sebelum pulang kita tanya jawab dulu deh, ya. Kita review sedikit. Apa itu tadi fakta dan opini? Apa itu fakta tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Tadi apa? Dapat ditemukan di mana kalimat fakta dan opini? Di televisi, di koran, artikel dan apa? Televisi, koran, artikel dan ya, itu ya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini ya. Bapak ucapkan terima kasih ya atas waktunya. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang ya, rapi-rapi boleh pulang. Boleh pulang.